Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pola kerja spirit, metafisik, dan fisik. Jadi pada prinsipnya, kalau kita bayangkan atau kalau kita analogikan, spirit, metafisik, dan fisik itu seperti ini. Ketika seseorang membuat program, katakanlah Microsoft Word, membuat kode-kode program, programmernya itu adalah spirit. Kemudian program itu jadi dan aplikasinya dipakai. Kita bisa ngetik. Itu adalah metafisik. Hasilnya di print, itu adalah fisik. Itu. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi kalau dari programmernya dirubah kode-kodenya, maka nanti aplikasinya atau ya softwarenya lah itu nanti akan berubah, akan rusak atau akan berubah. Maka tidak bisa digunakan. Jadi tiga hal ini, spirit, metafisik, dan fisik, itu saling berkaitan, saling mempengaruhi, tetapi memiliki coupling masing-masing. Nah, spirit itu kerja domainnya di spirit. Metafisik itu domain kerjanya di metafisik, dan fisik domain kerja di fisik. Sederhananya begini, malaikat tidak mungkin bisa bahasanya malaikat itu tidak domain nyusun bata bikin rumah gitu loh. Begitu pula dengan jin, dengan setan iblis, itu domainnya bukan bikin apartemen. Jadi bikin apartemen itu domainnya adalah fisik gitu. Nah, sedangkan rancangannya itu memang ada di metafisik. Kalau kita analogikan lagi begini, analogikan lagi begini. Ide membuat rumah itu adalah spirit, desain arsitek itu adalah metafisik, real tukang menumpuk bata itu adalah fisik. Nah, ini saling mempengaruhi. Adanya sesuatu di fisik itu karena memang sudah ada dulu di spirit, kemudian diturunkan ke metafisik, kemudian diturunkan ke fisik. Kenapa ini dibahas? Karena pola kerja ini bukan tidak bisa. Sunatullahnya itu adalah dalam koridor masing-masing. Tuh. Seperti halnya contohnya yang sangat ramai itu sekarang itu harta-harta amanah. Harta amanah itu ya memang wujudnya fisik, terutama yang fisik ya itu memang wujudnya fisik. Tetapi kendalinya itu metafisik. Dan restu atau otoritasnya itu adalah spirit. Otoritasnya di spirit, pemegangnya itu metafisik. Jadi pemegang kendalinya metafisik, dan fisiknya dipegang fisik. Ini saling berkaitan. Kenapa selama ini banyak yang bermasalah atau gagal atau tidak tuntas? Karena fisiknya dapat, metafisiknya bisa jadi dapat, bisa jadi enggak, tapi spiritnya nggak dapat. Sedangkan metafisik itu pasti nurut atau sendiko dawuh terhadap spirit gitu loh. Jadi kalau tidak ada perintah dari langit, metafisik tidak akan bergerak.
Uang itu, saudaraku, jadi di video-video saya sebelumnya sudah dibahas bahwa yang mengendalikan berlian atau yang menambang, bahkan yang menambang berlian itu kelompok kerjanya iblis. Jadi berlian itu kelas iblis, mahal. Jadi kalau kita sudah selevel tanding dengan iblis, artinya kelas kita sudah setingkat lah, atau ya intinya kalau lawan kita tangguh berarti kita tangguh gitu loh, bukan berarti bagian darinya. Jadi untuk bisa mendapatkan berlian maka kualitas kita juga harus tinggi. Kemudian setan itu dominannya uang, kemudian jin itu dominannya emas. Nah, maksudnya apa? Yang rame-rame harta amanah itu kan lebih banyak banyak kertas lah, banyak uang, walaupun ada benda-benda lain. Itu dominannya sebenarnya setan. Dajjal di situ aslinya. Nah, itu adalah kerja metafisik karena pengendali di situ adalah metafisika. Nah, kalau sekarang yang megangnya kelas jin, yang penunggunya manusianya sekelas jin, sedangkan uangnya dipegang oleh kelas setan, jelas nggak bakal dapat. Itu dalam ruang metafisika sendiri. Jadi hal-hal yang memang kita tidak bisa pegang secara langsung, contoh keuangan di perbankan lah, angka-angka yang ada di ATM, angka-angka yang ada di rekening itu kan tidak bisa kita pegang. Itu jelas juga kelasnya metafisika. Nah, hal itu hanya bisa dibereskan oleh orang-orang yang memang mengetahui hal-hal metafisika gitu loh. Jadi pola kerja ini memang sudah diatur berdasarkan kapasitas masing-masing, tetapi jelas saling mempengaruhi. Jadi orang yang bergerak di spirit itu tidak maulah mencampuri fisik, tidak mau mencampuri metafisik. Jadi walaupun memang instruksi tetap dari spirit, cuman yang kerja tetap metafisika. Karena memang domainnya. Apakah seorang gubernur tidak bisa menyelesaikan pekerjaan bupati? Jawabannya bisa. Tetapi kenapa tidak mau? Karena memang dominannya untuk bupati, bukan gubernur gitu loh. Berbanding terbalik, apakah bupati bisa mengerjakan pekerjaan gubernur? Jawabannya tentu tidak. Apakah orang-orang spirit bisa menyelesaikan pekerjaan metafisik? Jawabannya sangat bisa. Tetapi sunatullahnya adalah domain pada kapasitas masing-masing. Itu pola kerja seperti itu. Nah, ini kenapa diangkat? Karena begini saudaraku ya. Ini kan banyak yang acak-acakan ya. Banyak acak-acakan antara metafisika, spirit sama fisik. Orang-orang yang di fisik selalu menafikan metafisika, selalu menafikan spirit. Seolah-olah power fisik ini segalanya gitu loh. Seolah-olah dokumen itu bisa menyelesaikan segalanya. Aslinya tidak gitu loh. Aslinya tidak. Dokumen-dokumen itu aslinya tidak bisa menyelesaikan. Kenapa demikian? Karena kendalinya di metafisika dan restunya di spirit gitu. Apapun itu, seumpama kita mau ada kontrak tender membuat bangunan apa, membuat apartemen umpamanya, dokumennya memang kita pegang. Dan itu memang dokumen itu domainnya fisik. Tanda tangan itu fisik. Tetapi kendali karena itu menyangkut uang, kendalinya tetap di metafisika. Gitu. Jadi untuk bisa menandatangani tender itu metafisika ikut bermain juga. Nah, makanya restunya harus langsung ke langit. Ketika restu langit turun, maka metafisika bisa dikendalikan. Hajat besar langit ini maksudnya grid reset lagi lah, kita bicara grid reset lagi. Ini tidak bisa diselesaikan secara fisik, tidak bisa hanya dengan metafisik, tapi harus juga tiga unsur yang langsung berlaku. Spirit berupa restunya turun,
metafisik berupa pengerjaan yang dilakukan, dan fisik sebagai faktor pendukungnya. Karena dimensinya itu memang di metafisika, bukan di fisik. Katanya begitu. Jadi pola kerja ini sekali lagi umum ya, umum. Tidak hanya urusan harta-harta amanah itu, enggak. Ini umum. Setiap pekerjaan kita, apapun itu selalu terlibat fisik, metafisik, dan spirit. Naik motor saja kita itu, naik mobil saja, menyopir mobil saja itu fisiknya nyopir mobil, metafisiknya mengganggu ke otak. Ketika kita disalib, dorongan nafsu tinggi gitu loh. Jadi baru kemudian kendalinya ada di ruh atau di spirit gitu loh. Jadi tiga hal ini selalu berkaitan walaupun tetap dalam domain kerja masing-masing, tetapi sangat berkaitan, dan ini sebaiknya kita pahami agar perjalanan ini bisa lebih baik, itu maksudnya. Begitu saudaraku terkait dengan pola kerja fisik, metafisika, dan spirit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.